Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama kita, Ya. Bu Ermin dan juga Prima. Ya, kita hari ini akan belajar tema 5. Ya. Tema 6. Ya, tepatnya mengenai siklus hidup makhluk hidup. Ya. Nanti akan dibahas secara detail dan satu persatu ya Bu Ermin Iya, ya. betul sekali Bu Prima. Sebelum kita menginjak pada pembelajaran yang sudah disebutkan oleh Bu Ermin tadi, anak-anak perlu tahu dulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah mengetahui apa itu siklus hidup makhluk hidup. Ya, yang kedua, anak-anak akan mengetahui bagaimana proses tumbuh makhluk hidup. Ya, yang ketiga adalah mengetahui proses perkembangan dari makhluk Hidup. Ya. Jadi ini sebelum pembelajaran ke daur hidup. Ya. Ya. Nah, ini yang pertama mengenai siklus hidup makhluk hidup. Ya. Siklus hidup itu merupakan tahap kehidupan dari lahir hingga mati yang dialami oleh makhluk hidup. Ya, ini adalah kalau anak-anak melihat bersama ya Bu Ermin ya, ini adalah sebuah telur ya. Yang mana telur ini bisa menetas karena pembahasan kita adalah tentang siklus hidup. Jadi dari tahap dia lahir sampai mati. Jadi dari telur kemudian menetas menjadi anak ayam. Kemudian anak ayam akan tumbuh menjadi ayam muda dan ayam muda kemudian menjadi ayam dewasa. Ada juga biasanya yang langsung seperti ini ya Bu Prima, dari telur anak ayam kemudian menjadi ayam. Ya. Nah, di sini yang dimaksud dari lahir hingga mati. Ya, tadi dimulai dari proses telurnya menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam. Nah, ketika ayam ini sudah dewasa, ayam ini akan bertelur kembali. Nah, ini terus itu terjadi berputar seperti itu terus. Inilah yang disebut dengan siklus hidup. Nah, jadi ciri utamanya kalau dibuat gambar siklus hidupnya ya Bu Prima, itu ada tanda panah yang bentuknya melingkar. Nah, karena ini menunjukkan bahwa tidak ada hentinya. Ini akan terus. Benar sih ayam ini sudah mati, tetapi sebelum ayam ini mati kan sudah punya anak terlebih dahulu punya. Setelah anak itu tumbuh besar, bertelur lagi. Kemudian menetas lagi dan seterusnya. Itu terus terjadi. Itulah yang disebut dengan siklus hidup atau daur hidup. Ya. Yang berikutnya ini sudah berbeda lagi ya Bu Ermin ya. Jadi ini setelah mengalami proses daur hidup atau siklus hidup tadi, kemudian proses perkembangan. Jadi dalam proses daur hidup itu terjadi proses perkembangan. Proses perkembangan ini merupakan bagian dari siklus hidup yang ditandai dengan perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh. Kalau di sini kita lihat ini adalah sebuah gambar lucu sekali. Saya mau bilang. Ini adalah gambar anak kucing ya. Nah, dari proses gambar anak kucing ini ya Bu Hermin ya. Dari sini di awal ini adalah perkembangan yang ditandai biasanya kan dia hanya menyusu ke induknya ya Bu Hermin ya. Induknya. Kemudian dia menggunakan fungsi tubuhnya kan dia belum sempurna. Seperti itu. Artinya bahkan dimulai dari hanya menyusu saja. Belum bisa mencari makanan sendiri. Nah, setelah sudah mulai muda ya Bu Hermin ya. Muda. Jadi sudah mulai muda, sudah mulai belajar untuk mencari makanannya sendiri. Seperti itu. Nah, ketika sudah menjadi kucing dewasa, ini sudah pandai mencari makanan sendiri, bahkan mungkin jarak agak jauh pun sudah tahu di sana ada ikan asin ini. Betul. Dari penciumannya dan lain sebagainya, fungsi-fungsi tubuhnya juga sudah berfungsi lebih baik. Betul sekali. Itu menunjukkan proses perkembangan yang dialami dari seekor kucing. Contohnya seperti itu.
Yang berikutnya setelah terjadinya proses perkembangan yaitu proses pertumbuhan. Jadi kalau ini Ibu contohkan bermacam-macam ya Bu Hermin. Iya, betul sekali. Ya, tapi ini lebih cenderung ke pertumbuhannya manusia ya Bu Iya, Hermin. iya, kita beri contoh Ya. yang kali ini manusia. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan proses pertumbuhan itu merupakan bagian dari siklus hidup yang ditandai dengan peningkatan ukuran tubuh. Ya. Ya. Nah, jadi itu dari anak masih umur berapa bulan ini masih hitungan masih bulan hitungan ini ya, Bu bulan. Prima. Ya, mungkin masih 45 atau 56? Ya, sekitar itu ya. Kemudian itu sudah mulai belajar berdiri dan ini akhirnya sudah belajar berjalan. Nah, dari kalau prosesnya dia bisa, dari yang dia hanya duduk kemudian belajar berdiri sampai dengan berjalan, kalau proses itu, kemampuan itu menunjukkan proses perkembangan. Ya. Tetapi dari ukuran tubuhnya yang dari kecil kemudian bertambah tinggi, bertambah berat badan, bertambah besar, itu yang menunjukkan proses pertumbuhan. Ya, seperti itu. Betul sekali. Proses pertumbuhan ini tidak hanya pada hewan juga ya Bu Hermin, atau kepada manusia, tapi juga pada tumbuhan juga, seperti itu. Jadi anak-anak harus pemikirannya lebih luas ya Bu Hermin ya. Jadi ada tumbuhan yang kalau anak-anak mengamati sebuah besoknya nanti akan kita jelaskan yang kecambah itu ya Bu Hermin ya. Betul. Nah, seperti itu. Ini untuk sementara adalah tentang manusia ya Bu Manusia. Hermin. Ya. Nah, setelah itu biasanya ya Bu Hermin ya. Anak mungkin nanti anak-anak bisa bertanya pada orang tuanya masing-masing atau mungkin kalau punya adik mengamati adiknya. Tapi prosesnya memang lama ya Bu Hermin. Jadi dari sudah mulai berjalan ini biasanya sudah bisa apa ya Bu Hermin sambil ngomong gitu ya Bu Hermin ya, ini sudah mulai bisa berbicara. Nah, seperti itu. Jadi ini juga termasuk dia juga sudah semakin lebih besar lagi gitu ya Bu Hermin ya, lebih besar lagi. Ya, jadi ini tadi kalau mulai bisa ngomong itu masuk dalam perkembangan ya Bu Hermin. Tetapi dia badannya kan semakin besar, semakin tinggi. Ya, itu yang menunjukkan pertumbuhan. Ya. Ini juga seperti itu ya Bu Hermin ya. Sudah tambah besar lagi. Sudah lebih besar lagi. Nah, ini. Nah, ini menunjukkan proses pertumbuhannya. Dari dia SD yang seperti itu, kemudian SMP, kemudian SMA. SMA. Seperti itu. Jadi kalau dari fisik anak ya, dari segi fisik artinya dari dia bertambah berat badan, bertambah tinggi badan, itu menunjukkan bahwa terjadi proses pertumbuhan. Sama halnya seperti pohon. Yang kita baru menanam masih kecil, kemudian bertambah besar, itu mengalami proses pertumbuhan sampai dengan tumbuh buah. Itu juga proses pertumbuhan. Ada bunga, kemudian berbuah, kemudian buahnya jatuh, bijinya, kemudian tumbuh lagi baru. Nah, itu baru menjadi proses perkembangan. Kalau pada tanaman seperti itu. Nah, seperti halnya anak-anak ini Bu Prima ya. Anak-anak ini dari kelas 1, ini kita ambil contoh yang gampang ya Bu Prima. Dari anak-anak kelas 1 sampai sekarang dengan kelas 4 kan bertambah tinggi, bertambah besar. Tidak sama ukurannya dengan seperti kelas 1 terus. Nah, itu bisa bajunya sudah tidak muat. Nah, itu menunjukkan anak-anak mengalami proses pertumbuhan. Sedangkan anak-anak yang tadinya hanya bisa huruf A, B, C, kemudian anak-anak menjadi bisa membaca. Itu menunjukkan proses perkembangan. Dari bisa membaca akhirnya bisa menulis cerita. Nah, itu juga proses perkembangan. Kenapa ini kita tekankan? Karena banyak sekali yang sering bingung antara pertumbuhan dan perkembangan. Seperti itu. Jadi ini mengawali sebelum Bu Hermin dan Bu Prima menjelaskan tentang daur hidup. Yang terutama konsentrasinya adalah ke tumbuhan dan hewan. Sudah ini kayaknya Bu Hermin. Alhamdulillah. Nah, jadi itu tadi anak-anak ya. Satu lagi Bu Prima. Ini yang agak membedakan antara proses pertumbuhan dengan daur hidup.
Jadi kalau pertumbuhan itu tidak ada, kalaupun ada tanda panah, itu Ya. tanda panahnya ke samping. Oh Bu Prima, ya betul. Nanti akan kita bahas lagi kok lebih dalamnya Ya, pada nanti saat di kita pembelajaran di berikutnya. Daur Hidup. Betul Ya. sekali. Seperti itu. Untuk pembelajaran kali ini cukup sekian dulu. Ya. Jangan lupa kita harus tetap semangat belajar, Ya. meskipun belajar dari rumah. Ya, kita tidak tahu sampai kapan, tetapi anak-anak dan juga Bapak Ibu harus tetap semangat demi anak-anak. Seperti itu ya, Bu. Dan mungkin bisa dibantu doa, terutama doanya anak-anak ya Bu Prima ya, Betul sekali. supaya pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar bersama di sekolah. Ya, karena kekuatan doa juga sangat penting dan juga bisa berpengaruh sangat besar ya Bu. Iya, betul sekali. Pesannya sayangi hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita. Iya, karena mereka juga makhluk hidup seperti kita. Ya. Oke, jangan lupa untuk selalu like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk channel Prima Ekasari dan juga Hermin Siswati. Iya, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.